Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasib pembenci Islam yang dibunuh oleh anak kecil. Amr bin Hisham lahir pada tahun 572 Masehi di Mekah dan meninggal pada tahun 624 Masehi di kota Bar. Amr bin Hisham adalah salah satu tokoh pemimpin penduduk Mekah. Dia dipanggil orang-orang dengan sebutan Abu Hakam, atau yang artinya bapak kebijaksanaan atau bermakna orang tua yang bijaksana. Namun setelah Nabi Muhammad SAW menyebarkan risalahnya, menebarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdakwah kepada penduduk Mekah, Amr bin Hisham atau Abu Al-Hakam ini adalah orang yang paling keras menentang dakwah Rasulullah SAW. Padahal dia masih ada hubungan persaudaraan antara Abu Hakam dan Rasulullah SAW. Abu Hakam ini menentang dakwah Nabi Muhammad SAW entah bagaimanapun caranya, mau itu dengan cara kasar ataupun dengan cara peperangan. Pokoknya dia adalah orang yang paling memusuhi Rasulullah SAW. Karena kerasnya penentangan dari Abu Hakam, akhirnya dia mendapat julukan Abu Jahal, yang artinya bapak kebodohan atau bermakna orang yang bodoh atau juga biang kebodohan. Kata bodoh yang disematkan sebagai namanya bukan berarti kalau dia adalah orang yang bodoh dalam arti sebenarnya, atau bukan berarti dia orang yang miskin akan ilmu pengetahuan. Amr bin Hisham dikenal sebagai sosok yang pintar dan cerdas. Dia disebut bodoh karena dia adalah orang yang paling mengingkari ajaran Islam dan sangat menentang dakwah Rasulullah SAW. Menurut sebuah riwayat, Abu Jahal ini sebenarnya percaya kalau Nabi Muhammad SAW adalah nabi utusan yang terakhir. Akan tetapi dia tetap tidak mau bersyahadat sampai akhir hayatnya karena kesombongannya itu. Percaya kalau Allah adalah pencipta segala, tapi sombong dan menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. 11-12 lah Abu Jahal versi manusianya dan iblis versi dari jinnya. Terik matahari di kampung Badar, Madinah pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau bertepatan dengan 13 Maret 624 Masehi, di sana terasa lebih panas dari biasanya. Pada saat itu, di tanggal itu terjadilah pertempuran terbesar dalam sejarah Islam. Terbesar bukan berarti itu pertempuran yang melibatkan banyak orang, tetapi menjadi besar kisahnya karena jumlah pasukan kaum muslimin hanya 313 orang harus melawan pasukan kafir Quraisy dari Mekah yang jumlahnya 1000 orang. Yang pada akhirnya hasil dari pertempuran dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. Tapi kita tidak akan menceritakan tentang kisah perang Badar tersebut dan kenapa alasannya bisa dimenangkan oleh kaum muslimin. Kita akan berfokus pada sudut pandang Abu Jahal saja, karena dia waktu itu adalah pemimpin dari pasukan kafir Quraisy. Ketika perang belum mencapai puncaknya, saat itu salah seorang sahabat Nabi SAW, yaitu Abu Rahman bin Auf, berhenti di tengah-tengah barisan pasukan muslimin. Tiba-tiba ada seorang anak muda yang mungkin usianya antara 16 atau 17 tahun, datang mendekatinya. Anak muda ini berkata, "Wahai paman, apakah paman mengenal Abu Jahal?" Abu Rahman bin Auf menjawab, "Iya, kenal." "Kamu ada perlu apa dengannya?" Dengan nada agak marah, anak muda ini berkata, "Aku dengar di Mekah Abu Jahal ini sering memaki-maki Rasulullah. Demi Allah yang telah menguasai jiwaku, kalau saja aku melihat si Abu Jahal ini, aku tidak akan lepaskan sebelum salah satu dari kami ada yang mati." Belakangan diketahui pemuda yang berbicara dengan Abu Rahman bin Auf ini bernama Mu'adz bin Afra yang berasal dari kaum Ansor. Kemudian Abdurrahman sangat terkesan mendengar kata-kata dari si pemuda.
Belum lagi hilang rasa takjubnya kepada pemuda ini. Tak lama berselang tiba-tiba datang lagi seseorang, pemuda lainnya yang juga berasal dari kaum Ansor. Pemuda yang baru datang ini langsung berkata kepada Abdurrahman bin Auf. Dia bilang, "Wahai paman, apa paman tahu yang namanya Abu Jahal?" Abdurrahman menjawab, "Iya tahu, ada perlu apa memangnya?" Anak pemuda ini menjawab, "Ku dengar Abu Jahal selalu bersikap kasar terhadap Rasulullah di Mekah. Demi Allah, aku betul-betul ingin membunuhnya." Ternyata pemuda kedua yang mendatangi Abdurrahman ini adalah adiknya Mu'adz bin Afra, yang namanya adalah Muawis bin Afra, yang usianya baru 15 tahun. Jadi beda dengan kakaknya tadi 1 tahun atau 2 tahun lebih muda. Lalu di kejauhan Abdurrahman melihat sosok Abu Jahal. "Itu Abu Jahal," seru Abdurrahman bin Auf sambil menunjukkan orang yang dimaksud. Saat itu Abu Jahal ini sudah tahu teman-teman, kalau dirinya menjadi sasaran utama dari pasukan kaum muslimin. Itu sebabnya dia dijaga ketat oleh pasukan kaum kafir Quraisy. Abu Jahal dilindungi oleh 10 lapis pasukan bersenjata lengkap. Setelah tahu yang namanya Abu Jahal, kedua kakak beradik ini langsung melesat maju bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya. Keduanya menerobos 10 lapis pasukan Quraisy demi bisa menggapai Abu Jahal yang ada di belakangnya itu. Pemuda 15 tahun Muawis atau si adik berhasil menerobos pasukan penjaga Abu Jahal. Pedangnya sukses melukai paha Abu Jahal dengan sayatan yang dalam. Hanya saja Muawis terbunuh duluan sebelum berhasil membunuh Abu Jahal. Si adik pun syahid saat itu juga. Kemudian si kakak yang berusia 15 tahun berhasil melukai kaki Abu Jahal yang sebelahnya. Dan Mu'adz atau si kakak menjemput syahid seperti adiknya. Pemuda 17 tahun itu terbunuh sebelum membunuh Abu Jahal. Meskipun Abu Jahal tidak terbunuh karena 2 serangan itu, tubuhnya sempat limbung dan pada akhirnya tersungkur ke tanah dengan darah yang mengucur deras dari kedua kakinya. Pada saat Abu Jahal sudah tak berdaya, saat itu salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibnu Mas'ud mendekati Abu Jahal dengan pedangnya. Dia langsung berdiri di tengah tubuh Abu Jahal yang sedang sekarat. Saat Ibnu Mas'ud mau memenggal lehernya, Abu Jahal memberi isyarat dengan matanya seperti ingin mengucapkan sesuatu. Mungkin kata-kata terakhirnya. Ibnu Mas'ud saat itu berpikir mungkin si Abu Jahal ini mau bersyahadat di detik-detik terakhir kehidupannya. Kemudian Ibnu Mas'ud menahan pedangnya itu dan mendekatkan telinganya ke mulut Abu Jahal. Saat itu Abu Jahal berbisik, "Sampaikanlah salamku kepada temanmu. Bilang ke dia, kalau aku itu adalah musuh dia di dunia dan akhirat." Dikiranya mau syahadat, tapi malah Abu Jahal tetap menyombongkan dirinya di detik-detik terakhir kehidupannya. Lalu mendengar ucapan Abu Jahal itu, Ibnu Mas'ud mengangkat pedangnya dan langsung menebas batang leher Abu Jahal. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Ibnu Mas'ud, "Apa yang diucapkannya?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Dia katakan, dia musuh engkau wahai Rasulullah di dunia dan akhirat." Ending dari peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin, meskipun jumlah pasukannya jauh lebih sedikit. Bahkan jumlah korban perang ini hanya 14 orang saja dari kaum muslimin dan 70 orang dari kaum kafir. Selain itu pasukan kaum muslimin berhasil menawan 70 orang pasukan kafir Quraisy. Seperti yang telah disebutkan tadi, kaum kafir yang tewas 70 orang termasuk di dalamnya adalah Abu Jahal, dan di tempat itu pula ke-70 orang itu dikubur. Jadi mayat Abu Jahal bersama 69 orang pasukan kafirnya dikubur di area medan perang itu. Setelah mereka ditimbun tanah, Nabi Muhammad SAW mendekati kuburan mereka.
Sebagaimana yang diriwayatkan, Nabi Muhammad SAW lalu mengajak bicara orang-orang kafir yang telah mati itu di dalam kuburnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hai Abu Jahal bin Hisham, hai Utbah bin Rabi'ah, dan Syaibah bin Rabi'ah." Seru Nabi Muhammad SAW menyebut nama-nama petinggi Quraisy yang telah mati. Apakah kalian telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kalian itu benar? Para sahabat terperanjat dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW itu. Saat itu Umar bin Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengajak bicara orang-orang yang telah menjadi bangkai?" Rasulullah SAW menjawab, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak lebih mendengar pertanyaanku itu. Melebihi mereka hanya saja mereka tidak dapat menjawab." Beberapa ulama mengatakan saat itu para jasad Abu Jahal dan lainnya bisa mendengar apa yang dikatakan Rasulullah. Tapi sayangnya mereka tak bisa menjawabnya, atau bisa jadi mereka menjawab tapi tak bisa didengar. Demikianlah kisah nasib pembenci Islam yang dibunuh oleh anak kecil. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.